Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Teh Fajar, apa kabar Anda? Salam rahayu bagi kita semua ya. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu berbahagia, selalu bersemangat ya, dan selalu dapat memuaskan pasangan kita. Berkelimpah rezeki juga ya, sehingga bahagianya ini paripurna, lahir dan batin. Secara ekonomi kuat, finansialnya oke, lalu performa Anda bersama pasangan diranjang juga oke. Ya, teman-teman, pada kesempatan kali ini Teh Fajar akan membahas ya, kembali membahas pertanyaan dari pemirsa Teteh ya, yang masuk pada kolom komentar saya. Oke, langsung saja kita bacakan ya komentar atau pertanyaan dari siapa. Ini dari @milah148. Bunda, kita mau tanya nih, kenapa seorang istri nggak pernah minta berhubungan? Apakah malu? Apa bagaimana ya? Kenapa selalu suami yang selalu minta berhubungan? Makasih atas jawabannya. Oke, terima kasih banyak. Milah148 ya. Memang kebanyakan perempuan itu ya, apalagi yang orangnya pemalu itu jarang meminta langsung ke suami ya. Sebab apa? Yang pertama itu tadi malu ya, tidak terbiasa. Yang pertama itu, lalu yang kedua adat ketimuran kita, budaya ketimuran kita yang masih menjunjung tinggi, sangat menjunjung tinggi tata krama ya, rasa malu masih dijunjung tinggi. Sehingga ketika perempuan meminta duluan itu kayak apa ya, kayak sesuatu yang nggak baik. Mungkin ya di sebagian masyarakat kita masih menganut ya seperti itu, malu kalau perempuan yang meminta duluan. Jadi suami yang harus paham ya, harus tahu bagaimana gerak-gerik istri ketika ingin berhubungan ya, ketika libidonya sedang naik. Suami harus paham, tentu ada ciri-cirinya. Biasanya yang pertama mungkin istri Anda agak-agak genit ya, lalu biasanya mungkin deket-deketin Anda ya, colek-colek Anda, atau obrolan mengarah ke sesuatu yang agak ya berbau itu ya. Lalu juga mungkin saja berpakaian yang agak membuat Anda ingin gitu ya. Anda harus paham ya, kalau istrinya pemalu biasanya tidak dikatakan langsung, tetapi lewat body language-nya ya, atau ya seperti itu ya. Lalu yang kedua, capek dari pekerjaan rumah ya. Kadang suami itu merasa, kamu kan nggak kerja, masa sih capek? Di rumah pun kerja loh sebetulnya ya. Nyapu, ngepel, beres-beres, masak, ngurus anak itu lelah untuk perempuan, karena itu rutinitas kerja yang itu terus nggak berhenti-berhenti. Udah diberesin, kotor lagi, berantakan lagi, belum lagi ngurus anak-anak. Itu membuat perempuan lelah, apalagi kalau anaknya masih kecil ya. Kami itu mudah lelah dan menguras emosi ya. Selanjutnya, kenapa perempuan nggak minta duluan? Coba cek, apakah istri Anda sedang KB ya? Biasanya kalau KB hormonal, mau itu suntik ataupun KB pil ya, mempengaruhi hormon perempuan sehingga syahwatnya itu tidak ada. Jadi kayaknya nggak ada keinginan gitu ya untuk melakukan, karena memang tidak ada syahwat sebab dari KB hormonal tersebut. Yang paling aman adalah KB yang non hormonal seperti spiral ya, atau IUD. Nah, lalu ada juga kenapa yang tidak meminta, mungkin takut isi ya, takut hamil lagi. Maka yang anaknya sudah banyak, yang sekiranya sudah cukup punya anak ya, dan dokter menyarankan silahkan di steril, boleh ya, karena akan mempengaruhi, mungkin akan mempengaruhi performa Anda. Jadinya ya itu tadi, jadinya istrinya itu tidak ada syahwat sebab takut hamil. Mau KB takut ya, karena kalau KB hormonal, KB suntik itu biasanya mungkin bikin gemuk dan lain sebagainya ya. Selanjutnya, kenapa perempuan atau para istri nggak minta sama suami?
pikiran ya, atau stres, atau nggak bisa mengelola stres ya. Misalkan, oh iya banyak cicilan, ada cicilan yang harus dibayar, SPP anak, lalu ada cicilan lain yang harus dibayar gitu ya. Itu bisa menjadi pikiran para istri sehingga syahwat nyaris tidak ada. Selanjutnya, kenapa para istri nggak mau atau nggak minta duluan? Mungkin kesal sama Anda. Istri itu kalau kesel ya, jangankan minta, dideketin aja pasti marah. Kalau kesel, kalau capek itu nggak akan mau. Ya, coba perhatikan apakah istri Anda lagi kesel sama Anda, apakah Anda bikin bete, bikin bad mood ya. Lalu selanjutnya, apa yang bikin istri nggak minta? Mungkin istri Anda ada sakit hati ya. Coba Anda ngobrol dari hati ke hati ya, berkomunikasi. Bunda, kenapa sih nggak pernah minta duluan? Apakah ayah pernah punya salah? Coba obrolkan. Kalau ayah punya salah, minta maaf gitu ya. Ya kayak gitulah. Cari suasana yang asik untuk ngobrol berdua. Ya, lalu selanjutnya, kenapa perempuan nggak minta? Mungkin ya performa Anda para suami itu kurang oke ya, kurang oke di mata istri Anda. Sehingga pada saat melakukan itu kok kayaknya monoton, kok kayaknya gini-gini aja, atau bahkan istri Anda tidak bisa mengalami puncak sama sekali. Ini perlu Anda tanyakan ke istri Anda, sebab apa ya. Anda juga silakan introspeksi diri, kenapa istri nggak minta. Tadi itu ya, apakah permainan Anda terlalu monoton, apakah Anda gerasa-gerusu ya, pengennya langsung pada permainan inti. Karena perempuan itu senang disentuh dulu hatinya, ngobrol dulu yang asik ya, senang dengan suasana yang romantis ya. Coba ajak obrol dengan apa ya, supaya bikin suasana hangat gitu ya. Jadi istri Anda merasa santai. Setelah itu baru Anda bisa melakukan. Dan kalau istri Anda capek, silakan dilakukan di dini hari ya, atau subuh atau pagi. Setelah istri Anda beristirahat, dan tentu Anda pun setelah tidur malam, tentu energi Anda pada saat subuh itu lebih besar ya. Dan ini juga akan saya bagikan kepada Anda ramuan bagi para istri ya, atau untuk istri Anda supaya gairahnya tetap menyala ya, supaya libidonya tetap tinggi. Ini gampang sekali, hanya butuh 2 bahan saja. Yang pertama kucai ya, Anda mungkin tahu kucai. Nanti saya sertakan gambarnya di sini ya. Daun kucai itu 1 genggam aja ya. Lalu diperas, boleh dipotong-potong atau boleh di blender atau apa ya, terserah. Lalu diambil airnya, dapat berapapun tidak apa-apa ya. Lalu satu lagi kuning telur ayam kampung ya, pakai kuningnya aja. Nanti diaduk, dicampurkan dengan tadi saripati dari daun kucai tadi, lalu diaduk, lalu diminum. Lakukan 2 hari 1 kali setiap pagi sampai habis. Ya, silakan, semoga bermanfaat untuk Anda. Dan untuk Anda suami, semangat ya. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.